Pertama kali join di industri asuransi, saya cukup syok menghadapi berbagai penolakan. Penolakan itu datang dari berbagai kalangan, dari berbagai usia, dan hal itu sempat membuat saya down. Tapi sebagai seorang financial advisor yang benar, kita tidak akan berhenti berjualan hanya karena penolakan. Setuju? Oleh karena itu, hari ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara berjualan asuransi pada generasi yang berbeda. Klien tertua saya berusia 60 tahun saat ambil polis, dan klien termuda saya berusia 17 tahun saat ambil polis. Menurut Anda, apakah saya menggunakan strategi yang sama? Tentu saja berbeda, karena berbeda generasi artinya, pertama, pilihan karir mereka berbeda. Klien yang senior, mungkin pedagang, pengusaha, klien pada generasi yang baru, mereka lebih fleksibel, ada yang MUA, vlogger, blogger, dan lain sebagainya. Sehingga cara pendekatan kita, cara kita bercanda, cara kita ngobrol, semuanya berbeda. Yang kedua, spending pattern mereka berbeda. Artinya cara mereka menghabiskan uang untuk lifestyle mereka juga berbeda. Yang ketiga, investment priority mereka berbeda. Ada yang mengutamakan proteksi, ada yang lebih mengutamakan investasi. Dan yang keempat, financial goal mereka berbeda. Artinya mereka punya tujuan finansial yang sangat berbeda. Ada yang lebih mengutamakan investasi, ada yang mengutamakan dana pendidikan anak, ada yang menabung untuk hari tua, dan ada juga yang lebih mengutamakan proteksi atau mungkin kesehatan. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Make a strategy. Basically, kita dapat membagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi baby boomers. Generasi ini sangat menyukai direct selling, sehingga butuh ketekunan untuk memenangkan hati pada generasi ini. Yang kedua, generasi X adalah generasi yang sangat menyukai value pada produk kita. Sehingga sebelum saya bertemu dengan generasi ini, saya selalu menyiapkan perencanaan yang matang. Saya menyiapkan plan A, plan B, or maybe plan C. Yang ketiga, generasi Y, generasi yang menyukai digital marketing. Sehingga saya memastikan bahwa saya harus selalu update dengan berita terbaru pada generasi ini. Dan yang keempat, generasi Z, yaitu generasi yang menyukai segala sesuatu yang instan. Sehingga kita harus sangat responsif dan cepat untuk menghadapi generasi ini. Itu adalah 4 strategi untuk menghadapi 4 generasi yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah kita pasti closing? Dan sayang sekali, jawabannya masih belum tentu. Kenapa? Karena sebelum kita closing, kita harus mempunyai pondasi yang tepat. Ada 3 hal yang selalu saya lakukan. Yang pertama, customer oriented. Saya selalu meletakkan kepentingan customer di atas kepentingan saya, sehingga komisi bukan menjadi prioritas utama buat saya. Yang kedua, patient, sabar. Ada customer yang mungkin kita bisa closing hanya dengan sekali pertemuan, tapi ada customer yang butuh waktu lama, bertahun-tahun, atau mungkin berkali-kali pertemuan hingga kita closing. Dan yang ketiga, have courage and be kind. Miliki keberanian untuk prospek dan selalu punya maksud baik pada customer. Terakhir kata, saya selalu berkata pada diri saya sendiri, saya closing hari ini, saya tidak apa-apa, dan saya tidak closing, saya juga tidak apa-apa. Yang terpenting buat saya adalah saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan klien saya. Saya, Lisha Hanjaya, 3 tahun MDRT, dan salam MDRT. Liliana Chandra, 9-year MDRT member with 4 COT qualifications. Ternyata dalam hidup
Bukan hanya pintu emergensi saja yang harus disiapkan, namun kita juga harus mempersiapkan emergency fund atau dana darurat. Sahabat MDRT, sejahtera dimulai bukan dari berapa banyak income yang kita peroleh, tetapi bagaimana kita bisa mengatur dan menyisihkan dengan baik sehingga kita bisa sejahtera. Ada yang setuju dengan statement saya barusan? Pastinya teman-teman semua setuju ya? Menurut Anda, pentingkah menyusun perencanaan keuangan? Pastinya penting bukan? Banyak sekali saya temukan real story keluarga yang akhirnya bangkrut kehilangan income dan aset mereka. Karena pastinya mereka belum mampu untuk mengatur keuangannya dengan bijak ketika mereka bertemu dengan resiko finansial dan resiko kehidupan. Untuk itu, saya ingin berbagi manfaat tentang pentingnya dana darurat yang harus dipersiapkan sebelum resiko-resiko itu terjadi. Ada 2 dana darurat yang harus kita persiapkan, yaitu dana darurat normal dan dana darurat abnormal. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yuk kita bahas satu persatu. Dana darurat normal dibutuhkan ketika kondisi kita hidup, kita sehat, dan kita masih produktif. Minimal kita sisihkan 3 sampai dengan 12 kali dari pengeluaran bulanan yang kita simpan di rekening, tabungan, deposito, reksadana pendapatan tetap, atau emas. Fungsi dari dana darurat tersebut digunakan sebagai dana cadangan ketika kita mengalami saat darurat untuk membiayai hal-hal penting yang tak terduga. Misalnya, era COVID yang berkepanjangan seperti ini, ketika kita kehilangan income atau income kita mengalami penurunan, namun pengeluaran kita tetap harus dikeluarkan, maka dana darurat tersebut dapat digunakan sebagai alternatif untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tetap kita yang tidak bisa ditunda. Misalnya, cicilan hutang, dana pendidikan anak, premi asuransi, keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Untuk itulah dana darurat normal dibutuhkan. Berikutnya, dana darurat abnormal. Ada 2 dana darurat abnormal. Yang pertama adalah kondisi ketika kita hidup, kita tidak sehat dan kita tidak produktif. Dulunya kita memberi, sekarang kita mengambil. Dulunya kita produktif, sekarang kita konsumtif. Untuk itulah dana darurat abnormal ini wajib kita sisihkan minimal 5 kali sampai dengan 10 kali dari pengeluaran kita per tahun yang kita simpan di rekening kontrak pertanggungan sakit kritis. Sehingga ketika kita mengalami halangan tetap yang tak terduga dan tidak diinginkan, maka dana tersebut dapat menjamin kelangsungan kehidupan kita dan keluarga untuk tetap mengcover biaya-biaya yang tidak bisa ditunda. Seperti cicilan bulanan, dana pendidikan, biaya rumah tangga, biaya-biaya di luar dari coveran kartu kesehatan kita, dan lain-lain. Itu foto saya bersama adik kandung saya. Sebelum saya menyampaikan cerita tentangnya, saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Adik saya ini sudah 8 tahun mengalami gagal ginjal, sehingga dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Dulunya dia dan suami memiliki bisnis di Timor Leste dan lumayan berkembang. Namun karena kondisinya yang sedikit demi sedikit menguras aset mereka, akhirnya mereka bangkrut. Dan tenggelam sudah semua cita-cita dan impiannya. Sampai mau bayar cicilan KPR dan KPM-nya saja, mereka tak sanggup. Dari sini saya belajar bahwa memiliki dana darurat sakit kritis benar-benar penting. Dana darurat abnormal yang kedua adalah ketika kondisi kita tidak hidup dan kita tidak produktif. Atau kata lain, kita sudah dijemput kepastian. Ketika kita merasa kita memiliki value atau nilai produktivitas yang bisa kita berikan berkelanjutan kepada mereka yang kita sayangi, maka sepantasnya lah kita menyisihkan minimal 10 kali dari income kita per tahun. Namun saya memiliki cara tersendiri, yaitu dengan menyisihkan 30% ke asuransi, saya bisa mewariskan 3000% bahkan lebih. Dan sisa 70%-nya saya nikmati. Bukankah hidup harus dinikmati? Ingat, uang bukanlah tujuan, namun uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Jika kita bijak mengelola income kita, maka dipastikan tujuan hidup kita akan tercapai. Sahabat MDRT, kita harus bisa mendistribusikan keuangan kita dengan cara aman dan nyaman. Gunakan 30% untuk keamanan keuangan kita dan 70% untuk kenyamanan keuangan kita. Seperti gambar yang teman-teman lihat. Saya membagi keamanan keuangan saya sebagai berikut.
10% untuk dana darurat dan asuransi kerugian, 10% untuk dana income sementara diperuntukkan untuk memiliki kartu kesehatan yang memadai, pertanggungan sakit kritis, dan cacat tetap total sesuai kebutuhan, dan 10%-nya lagi untuk dana income berkelanjutan atau warisan dalam bentuk kontrak uang pertanggungan. Selanjutnya, saya membagi kenyamanan keuangan saya sebagai berikut. 35% untuk cicilan dan investasi, 10% untuk dana pendidikan anak, 25% untuk kebutuhan hidup, belanja bulanan, liburan, dan charity. Sahabat MDRT, jadilah orang yang meninggalkan mata air, bukan air mata. Cintailah keluargamu bukan hanya sebatas seumur hidupmu, tapi seumur hidup mereka. Tinggalkanlah cerita, bukan derita. Saya, Liliana Chandra, 9 kali MDRT dengan 4 kali COT. Salam MDRT. Winarni Lia Linawati, 4-year MDRT member. Apa yang terjadi jika partner bisnis meninggal dunia? Apakah ahli waris bisa menggantikan peran dan kepemilikan dari partner bisnis tersebut? Bagaimana dengan partner bisnis yang lain? Apakah mereka nyaman dengan kondisi ahli waris, di mana notabene mungkin mereka tidak mengenali? Lalu, bagaimana dengan perusahaan? Atau ada pilihan lain buat partner bisnis yang masih hidup membeli saham yang mereka miliki? Nah, disinilah perlu yang namanya buy and sell agreement. Buy and sell agreement adalah kontrak jual beli yang mengikat secara hukum. Asuransi jiwalah alat yang paling efektif untuk memberikan solusi likuiditas dan mengurangi tekanan finansial. Saya akan memberikan contoh. Perusahaan PT Sukses Bersama didirikan 3 orang, yaitu Bapak A dengan kepemilikan saham 30%, Bapak B 40%, Bapak C 30%. Total keseluruhan modal awal adalah 5 miliar. Dengan kontribusi yang ada, maka Bapak A harus menyetorkan kontribusi senilai 1,5 miliar. Bapak B 2 miliar, Bapak C 1,5 miliar. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan dari PT Sukses Bersama di 2021, dari yang modal awal senilai 5 miliar menjadi 50 miliar. Terdiri dari gudang, stok barang, uang tunai, tagihan, dan lain-lainnya. Agar perusahaan bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan dari partner bisnis, meskipun ada terjadi salah satu resiko terhadap pemegang polis. Lalu, apa yang mereka bisa lakukan? Dengan kondisi seperti ini, kita sebagai konsultan keuangan bisa memberikan solusi kepada pemegang saham agar memiliki konsep perlindungan bisnis kelangsungan bersama. Kita sama-sama tahu bahwasanya resiko kecelakaan, meninggal, sakit kritis itu ada. Kita tidak pernah tahu kapan resiko itu bisa terjadi. Jika hal ini terjadi pada PT Sukses Bersama, lalu bagaimana dengan perusahaan? Nah, kebetulan PT Sukses Bersama mempunyai kesepakatan bahwa saat resiko terjadi kepada salah satu pemegang saham, maka pemegang saham yang masih hidup harus menggantikan kepemilikan sahamnya sesuai dengan total keseluruhan dari modal yang dimiliki. Di mana perjanjian tersebut berisikan, 1. Ahli waris akan menjual kepemilikan sahamnya kepada pemegang saham yang masih hidup. 2. Adanya harga jual beli yang wajar. 3. Adanya jaminan pembeli yang baru. Hal ini untuk apa? Agar ahli waris bisa mendapatkan haknya secara cepat dan bisa mengurangi terjadinya perselisihan dalam perusahaan. Tanpa adanya buy and sell agreement, pastinya perusahaan akan mengalami gangguan cash flow. Betul bukan? Untuk itu, PT Sukses Bersama harus memiliki konsep perlindungan bisnis bersama, yaitu Bapak A memiliki 15 miliar,
Bapak B 20 miliar, Bapak C 15 miliar. Hal ini untuk apa? Pada saat resiko itu terjadi, maka uang pertanggungan jiwa akan mengcover semuanya. Jadi sahabat MDRT, buy and sell agreement adalah peluang bagi kita untuk memberikan solusi kepada perusahaan agar memiliki kepastian jaminan kelangsungan bisnis bersama, meskipun salah satu dari pemegang saham mengalami resiko. Saya, Winardi Lia Linawati, 4 tahun MDRT, salam MDRT. Please welcome Billy Tegar Pradipta, 4-year MDRT member. Sering kali kita mendengar pepatah orang tua kita terdahulu bahwa hemat adalah pangkal kaya. Setiap dari kita wajib menabung demi masa depan yang lebih baik. Untuk mendapatkan peluang kepada klien, tanyakanlah ketika Anda mendapatkan income tersebut Anda akan alokasikan kemana? Rata-rata mereka menjawab, ketika mendapat income tersebut yang pertama akan dialokasikan untuk biaya hidup. Contohnya untuk membayar uang sekolah anak, untuk makan, membayar biaya listrik, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mereka akan alokasikan untuk membayar cicilan, seperti KPR, KPB, modal kerja, dan lain-lain. Sisanya baru diinvestasikan, baik dalam bentuk deposito, saham, dan tabungan. Tanyakanlah kepada klien Anda ketika Anda menabung, biasanya Anda menabung di mana? Rata-rata mereka menjawab, pasti menabung di bank. Setelah itu, saya baru bercerita, betul sekali Pak, kecenderungan orang ketika dia menabung, dia hanya menabung di bank saja. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia tentunya harus memiliki 2 rekening. Rekening sebelah kanan dan rekening sebelah kiri. Rekening sebelah kanan merupakan rekening-rekening yang sifatnya adalah jangka pendek, yang mana usianya hanya 6-12 bulan saja. Contohnya seperti deposito, saham, dan tabungan. Banyak orang hanya fokus kepada rekening sebelah kanan saja tanpa memperhatikan fungsi dan esensi dari rekening sebelah kiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan rekening sebelah kiri? Mengapa kita harus memiliki rekening sebelah kiri? Dan berapa rekening sebelah kiri minimal yang harus kita miliki? Yang pertama, saya akan menjawab. Yang dimaksud dengan rekening sebelah kiri di sini adalah magic account. Mengapa kita harus memiliki magic account? Karena tentunya kita sebagai manusia pasti akan mengalami 2 fase di dalam kehidupan kita. Fase yang pertama adalah fase yang sifatnya temporer atau sementara, yang mana kita masih bisa kontrol sebagai manusia. Contohnya, di awal pandemi COVID-19 kemarin, banyak sekali pengusaha yang bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Namun, selama dia bisa menemukan peluang bisnis yang lain, mereka pasti bisa bangkit kembali. Ada hal-hal yang kita bisa kontrol sebagai manusia, dan ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol sebagai manusia, dan itu sifatnya adalah permanen. Contohnya, sick, disable, dan death. Saya menyadari bahwa sebagian besar dari kita tentunya telah memiliki yang namanya medical bills. Ketika kita sakit, sudah ada pihak ketiga yang akan men-take over atas biaya rumah sakit tersebut. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan expense yang harus Anda keluarkan setiap harinya? Seperti membayar listrik, untuk sekolah anak, membayar cicilan, untuk makan, dan lain-lain. Magic account yang harus kita miliki minimal adalah 5 kali dari annual income. Mengapa 5 kali? Karena orang ketika terkena penyakit kritis, mereka membutuhkan recovery selama 5 tahun ke depan. Magic account yang dimaksud di sini adalah asuransi penyakit kritis. Ketika kita sakit, tentunya kita tidak bisa bekerja. Ketika kita tidak bisa bekerja, maka otomatis kita tidak akan mendapatkan income. Ketika kita tidak mendapatkan income, maka kita tidak bisa menabung. Dan berita buruknya adalah kita harus mengambil rekening dari sebelah kanan. Dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa ketika kita sehat, tentunya kita bisa menabung. Ketika kita sakit, apakah bank akan men-take over atas risiko yang terjadi kepada kita? Maka disinilah peran dari magic account. Premi kecil akan memberikan manfaat yang besar untuk keluarga Anda. Sebagai penghasil income yang bijak, tentunya Anda harus memiliki
entry strategi dan exit strategi apa yang harus dilakukan ketika resiko itu terjadi kepada kita. Saya, Billy Tegar Pradipta, 4 kali member MDRT. Salam MDRT.